Harusnya udah nggak ada ya diskriminasi itu karena kita kan udah punya undang-undang, tapi ya dalam nyatanya mah masih ada gitu diskriminasi itu. Selama ini terkadang ada sebuah stigma bahwa disabilitas itu hanya bisa menuntut atau menuntut haknya. Nah, News Difabel itu isinya konten-kontennya yang berhubungan dengan kedisabilitasan gitu, dari disabilitas apa saja. Kehadiran media ini kita harapkan sebagai salah satu tawaran bahwa kita tidak hanya sedang bermimpi, tapi kita sedang membangun satu posisi di mana apa yang mereka gelisahkan, apa yang mereka ragukan, ini merupakan satu jawaban tersendiri. Biar mereka yang menilai. Disabilitas dan difabel merupakan istilah yang sama-sama menunjuk atau merujuk seseorang yang memiliki kekurangan atau ketidakmampuan dalam hal fisik maupun mental. Tentang disabilitas, yang bisa diartikan adalah disability atau ketidakmampuan, biasa digunakan dalam akademik tadi. Dan untuk istilah difabel, artinya different ability, biasa digunakan oleh orang-orang pada umumnya atau masyarakat dalam menyebut kaum disabilitas. Teman-teman atau masyarakat pada umumnya untuk merespon teman-teman disabilitas harusnya tidak memandang sebelah mata, dalam artian kalau melihat teman-teman tunanetra kesulitan menyeberang jalan misalnya, bisa dibantu. Atau melihat teman-teman tunarungu wicara yang mungkin mengalami kesulitan di jalan, itu juga bisa dibantu. Persoalan disabilitas masih kurang dipahami oleh masyarakat di Indonesia. Stigma masyarakat seringkali membuat penyandang disabilitas merasakan diskriminasi. Indonesia memiliki jumlah penyandang disabilitas yang tidak sedikit, yaitu mencapai 30.385.772. Beberapa penyebab disabilitas diantaranya adalah penyakit, bawaan sejak lahir, dan cedera. Ketiga hal tersebut merupakan faktor terbesar penyebab disabilitas. Persoalan yang paling utama yang sering dihadapi ataupun dialami oleh teman-teman disabilitas itu adalah persoalan tentang diskriminasi. Diskriminasi itu sendiri terkadang dilakukan oleh pihak pemerintah, kemudian swasta, lingkungan, bahkan dari pihak keluarga sekitar, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung ini menjadi satu beban psikologi bagi sahabat-sahabat kita yang disabilitas. Harusnya udah nggak ada ya diskriminasi itu karena kita kan udah punya undang-undang, tapi ya dalam nyatanya mah masih ada gitu diskriminasi itu, terutama dalam hal pekerjaan, pendidikan gitu. Tidak diberikan kesempatan yang sama seperti yang non disabilitas gitu. Atau juga mungkin diskriminasi ini terjadi tidak adanya sarana dan prasarana yang tercipta ataupun diciptakan untuk menunjang berbagai aktivitas teman-teman disabilitas itu sendiri, sehingga ini secara tidak langsung menjadi satu hambatan tersendiri ketika teman-teman disabilitas mau melakukan rutinitas pekerjaannya.
Oh ya, ya ada. Harus dilihatin. Ayah, ditulis kan? Udah saya mau dapat aja benar. Ya, beda kan di sini Munculnya pemberitaan terkadang lebih dimunculkan bagaimana caranya gambaran disabilitas itu sendiri sehingga secara berlebihan sehingga akhirnya memunculkan empati dari masyarakat secara lebih juga. Padahal kan tidak seperti itu. Kita sebagai warga masyarakat dan warga sosial memiliki hak ataupun kondisi yang sama, di mana kondisi ini sendiri sudah merupakan satu tugas dari berbagai pihak untuk mensosialisasikannya secara profesional. Dari berbagai kegelisahan dan diskriminasi yang dirasakan, Suhendar dan beberapa temannya yang juga merupakan penyandang disabilitas membuat sebuah media bernama News Difabel. Ya, News Difabel ini adalah salah satu media online yang kita coba kelola dengan melibatkan berbagai teman-teman disabilitas dari mulai tunanetra, kemudian tunarungu, tunadaksa, dan media ini sendiri terbit mulai tahun 2018 bulan 8. Nah, dari tujuannya media ini diharapkan bisa membangun satu pemikiran bahwa oh ternyata eksistensi disabilitas di bidang ini mereka mampu. News Difabel itu isinya konten-kontennya yang berhubungan dengan kedisabilitasan gitu, dari disabilitas apa saja, mulai dari disabilitas netra, daksa dan sebagainya. Jadi pemberitaan yang terkait dengan disabilitas netra, disabilitas daksa dan lain sebagainya. Kalau awal gabung sih waktu itu sama teman-teman ya, itu kita punya gagasan, ide yang sama, ingin punya media sendiri karena media di luar itu kadang hanya eksploitasi kesedihannya saja atau enggak ya kesuksesannya saja dari disabilitas, padahal disabilitas tidak hanya itu saja gitu yang bisa dieksplor, yang harus masyarakat tahu. Difabel ini sangat kreatif, sangat beragam, dan tentunya dari kebinekaan ini sendiri memiliki rangkaian aktivitas yang berbeda-beda. Ini yang tidak dicoba disosialisasikan oleh media-media lain, bahwa teman-teman tunanetra misalnya bagaimana ketika dia masak ataupun dia ibu tunanetra ketika dia mengurus anaknya ataupun teman-teman yang lain ketika dia melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga masyarakat diharapkan tahu oh ternyata pada prinsipnya sama saja dengan masyarakat umum, hanya persoalannya dia mempunyai cara yang berbeda yang tentunya harus didukung juga oleh fasilitas berbeda. Kalau News Difabel itu bedanya dengan media-media lain, yang paling utama pasti di beritanya ya, karena di News Difabel itu benar-benar khusus buat disabilitas aja gitu. Tapi disabilitas juga nggak melulu harus yang seneng-senengnya, nggak. Kita semuanya pokoknya mau yang sedih-sedihnya, kayak tentang diskriminasi kita jadiin tulisan juga, terus tentang berita juga, event juga, dan pengalaman juga, future juga, kayak gitu. Cuman kita emang benar-benar khusus hanya mengangkat isu disabilitas aja. Hingga saat ini, News Difabel telah memiliki kontributor yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa News Difabel mampu bersaing dengan media-media lainnya. Kalau untuk kontributor sendiri, ada sih sekitar 20 orangan, tapi ada yang aktif, ada yang pasif juga gitu, karena kan kita non-profit ya, jadi masih free gitu. Kemudian mereka tersebar di Bandung, Jakarta,
Semarang, Tegal, Bekasi, kemudian ada juga yang di Tangerang, terus Cirebon, dan beberapa kota lain yang mereka memiliki kemampuan ataupun memiliki visi yang sama untuk membuat redaksi ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat umum. Terus cara proses perekrutannya, kita tentunya menggunakan metode diklat atau pelatihan yang sebelumnya sebelum mereka masuk menjadi kontributor, kita sudah beri pembekalan dalam bentuk pelatihan terlebih dahulu. Latar belakang yang bukan merupakan dari bidang jurnalistik membuat mereka yang tergabung dalam media News Difabel memutar otak. Setiap tahunnya, News Difabel mengadakan sebuah pelatihan jurnalistik difabel untuk mencari beberapa kontributor baru serta menambah semangat kontributor sebelumnya. Di News Difabel itu kita datang dari berbagai profesi ya, ada teman-teman mahasiswa, ada ASN juga, terus saya sendiri berumah tangga gitu. Sebetulnya kita nggak punya basic jurnalis gitu, tapi karena kita punya ide, punya gagasan ini, ingin punya media online pemberitaan tentang difabel, ya makanya kita inisiatif ngadain pelatihan gitu. Nah, pelatihannya udah pasti pelatihan jurnalis, jadi kita punya knowledge tentang jurnalis itu apa sih, terus bagaimana sih untuk menjadi seorang jurnalis, tata cara wawancara, editing, dan sebagainya gitu. Kemudian untuk sistem pemberitaannya kita coba sama struktur kepengurusannya dengan yang lain, ada CEO, ada pimret, kemudian ada kontributor, ada redaksi, ada juga awak media yang yang akan melakukan peliputan. Terus ada juga fotografer yang khusus memoto berbagai aktivitas. Nah, ini kita tinggal memadukan keahlian teman-teman aja. Ketika teman-teman tunarungu punya kelebihan di bidang visual, ya kenapa enggak dia diajak ketika melakukan sebuah liputan digabungkan dengan teman-teman tunanetra, sehingga apa yang ada di sekitarnya bisa kita liput, kemudian tunarungu yang melakukan pemotretan, tunanetra yang akan melakukan investigasi wawancara. Nah, teman-teman tunadaksa juga bisa di editor ataupun dia bisa membuat tulisan-tulisan yang akhirnya ini menjadi satu kesatuan yang terpadu dan bisa disuguhkan ke masyarakat. Ini karya kami, karya teman-teman disabilitas yang kemudian dihimpun khususnya yang hobi dalam bidang penulisan di media News Difabel itu sendiri. Dera, udah tahu buat besok ada liputan? Oh, udah dapat itu ya undangannya dari Pak Hendar. Oh gitu ya, undangannya ada di Teteh. Oh, Teteh belum lihat WhatsApp soalnya, nanti Teteh lihat dulu WhatsAppnya ya. Nanti dikabarin jamnya sama. Biasanya kalau misalnya peliputan itu kan biasanya ada pemberitahuan ya untuk jurnalis kalau misalkan akan ada kegiatan yang hubungannya dengan difabel. Nah, baru kita hubungi kontributor, kira-kira siapa nih yang bisa. Kita dikasih kayak disuruh ngeliput sebuah acara atau event nanti, tapi kita udah dikasih tahu nih narasumbernya siapa. Kita tinggal datang, tinggal nemuin, tinggal ngomong kalau kita tuh dari News Difabel, narasumbernya juga udah tahu gitu. Di News Difabel itu ada beberapa rubrik, contohnya reportase. Nah, kalau reportase itu pure hasil liputan kegiatan yang diadakan oleh teman-teman difabel atau penyelenggaranya difabel atau pengisinya itu difabel. Jadi yang ada hubungannya dengan difabel. Jadi kalau reportase itu langsung liputan dari lapang lalu kemudian kita olah. Kalau kisah itu kita tulis tentang kisah difabel, perjalanan hidupnya gitu. Misalkan kenapa dia bisa jadi seorang difabel itu kenapa. Terus setelah jadi difabel misalkan ada ibu tunanetra yang bisa memasak atau bisa ngajarin anaknya baca tulis. Nah, itu kan harus diketahui oleh masyarakat banyak juga gitu. Kalau opini itu lebih ke pendapat, entah itu pendapat masyarakat atau pendapat difabel mengenai kedisabilitasan itu sendiri gitu. Menjadi pewarta difabel seperti Dera bukanlah hal yang mudah.
rintangan dan tantangan seperti mencari tempat liputan hingga merasakan panik saat meliput berita tetap selalu ada saat ia sedang bertugas. Kalau kita harus ke tempat yang baru, terus berangkatnya itu nggak bareng-bareng, sendiri-sendiri. Nah, otomatis kan harus nyari lagi kan. Yang paling sulitnya itu nyari aja sih, sama ke tempat-tempat yang baru yang benar-benar belum pernah dikunjungi. Ayo Ra. Hai Dera, selamat ya untuk bikin acara yang bener-bener kita semua tuh kayak nggak ada bedanya gitu loh Kak. Pokoknya mudah-mudahan ini bisa acaranya nggak sampai di sini, mudah-mudahan bisa terus belajar dan semangat juga untuk semua teman-teman disabilitas karena kita semua punya kesempatan yang sama, kita sama bisa. News Difabel adalah sebuah inovasi, menjawab kegelisahan teman-teman disabilitas tentang cara meluruskan stigma yang ada di masyarakat dengan cara yang mandiri dan kreatif. Hal ini dapat menjadi proses pembuktian bahwa disabilitas merupakan sosok yang juga mampu mandiri dalam bekerja dan berkarya. Ini satu harapan kita bahwa ketika kita coba manage dengan baik, apa yang tidak mungkin bagi pandangan baik itu swasta atau pemerintah itu bisa kita lakukan. Artinya kalau misalnya kita hanya berpikir tentang bahwa kita bisa tanpa ada bukti, itu kan khawatir kita hanya dianggap sebagai omong kosong atau pemimpi aja. Tapi kita ingin membuktikan dulu bahwa ini media kami, ini media yang dikelola oleh News Difabel dan hasilnya seperti ini, biar masyarakat yang nantinya akan menilai, sehingga akhirnya kita berharap bahwa apa yang mereka gelisahkan, apa yang mereka ragukan, ini merupakan satu jawaban tersendiri, biar mereka yang menilai. Harapan utamanya mah ada perubahan stigma berpikir masyarakat yang tadinya sempit, mikir tentang kita difabel, nah jadi luas gitu mikirnya, terus ke arah yang lebih positif, nggak melulu negatif gitu ya, mikir si masyarakatnya teh. Terus masyarakat lebih bisa mengenal difabel di kehidupannya sehari-hari itu seperti apa sih gitu. Manfaat paling tidak bisa menggeser stigma bahwa disabilitas itu masyarakat kelas 2 yang perlu dikasihani, kemudian perlu empati yang berlebihan. Yang selanjutnya juga manfaat yang kita harapkan bahwa ini bisa menjadi satu pekerjaan baru bagi teman-teman difabel itu sendiri. Dan kan selama ini kan pekerjaan disabilitas itu seakan-akan terbatas dan dibatasi oleh pemikiran para pembuat kebijakan. Tapi dengan adanya terobosan ini mudah-mudahan mereka menjadi berpikir ulang bahwa ternyata apa yang tidak mungkin dilakukan pada hari ini mungkin kita tawarkan dan mungkin sudah menjadi satu kenyataan yang seyogyanya ke depan bisa menjadi satu pertimbangan untuk membuka keran pekerjaan di bidang jurnalistik bagi teman-teman disabilitas.